Salam sinergi. Bapak Ibu masuk ke video keempat kali ini tentang presentation skill. Setelah sebelumnya video-video kita membahas tentang apa tantangan presentation skill, kemudian kita membahas tentang jenis-jenis presentasi, dan yang terakhir video ketiga yaitu tentang bagaimana prinsip atau kuda-kuda dalam melakukan sebuah presentasi. Nah, kita masuk ke video keempat, yaitu kita ingin membahas langkah kunci atau langkah-langkah ketika kita saatnya melakukan presentasi. Jadi kita namai dengan langkah kunci yang merupakan urutan ketika kita akan melakukan presentasi yang dipandang penting. Area-area yang perlu kita latihkan dan biasakan sehingga kita punya kemampuan keterampilan dalam presentation skill. Yang pertama kali adalah kita melakukan persiapan. Kita gunakan tekniknya. Maksudnya apa persiapan? Persiapan adalah sesuatu yang kita siapkan sebelum kita tampil. Tidak ada penampil, tidak ada performance, tidak ada sesuatu yang ketika kita tampilkan itu tanpa persiapan. Kalaupun sudah tanpa persiapan, boleh jadi itu sudah sangat terampil. Jadi waktu persiapannya bisa lebih singkat ketika kita sudah sangat terampil. Tapi ketika kita ingin melatih agar kita mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik dalam memberikan nilai kepada audiens, maka kita perlu persiapkan. Persiapan ini perlu kita tanamkan apa saja? Mindset kita, isi kita. Jadi kita pahami dulu. Pahami apa? Pahami isinya, pahami diri kitanya. Tanya kepada diri kita, maksud saya untuk menyampaikan presentasi kali ini di sini bersama orang-orang ini apa ya? Tanyakan. Apakah ini berarti dan penting buat mereka? Apa yang mau saya sampaikan ini penting nggak sih? Saya ini kemudian sadar nggak sih bahwa ini hanyalah sebuah skill, sebuah apa yang saya lakukan, bukan tentang saya. Sehingga ketika mereka kemudian nggak merasa ngerti, kemudian mereka kebingungan, itu adalah semata-mata bukan tentang kita, tapi tentang apa yang kita lakukan. Kita bisa perbaiki nanti, sehingga mental kita lebih siap lagi. Pak Pur, saya sering sekali, walaupun sudah terbiasa, tapi dengan audiens yang baru, saya ada deg-degan lagi. Sama, saya juga sudah melatih, sudah berbagai audiens saya ikuti. Kalau di tempat baru selalu ada saja. Biasanya itu kita cari pemahamannya. Oh, kalau kita udah tahu ilmunya berarti, oh ini tentang apa nih? Tentang saya belum mengenal audiens kah? Tentang saya belum mengerti tentang apa yang saya sampaikan? Karena itu akan membuat kita jadi ragu, kita jadi takut, kita jadi khawatir. Maka persiapkan, cek saja apa yang sudah saya pahami dari apa yang saya mau sampaikan. Sudahkah saya mengenal tempat ini? Sudahkah saya tahu apa tujuan penting saya menyampaikan presentasi tersebut? Oh, saya untuk menambah mitra. Oh, saya untuk memberikan peluang informasi perusahaan. Oke. Setelah itu dipandang penting cukup, percayalah, yakinlah pada diri Anda. Kenapa? Karena diri yang sudah paham tentang diri sendiri, tentang audiens, diri yang sudah paham tentang materi yang mau disampaikan. Yang kedua, langkah kuncinya adalah kita perhatikan, cek penampilan kita. Penampilan tuh apa sih? Apakah perlu pakai baju yang keren? Perlu baju yang wah, jas gitu? Enggak. Rumusnya adalah untuk penampilan, pertama pas, yang kedua pantas. Pas ini tidak longgar, tidak kesempitan, tidak kancingnya kayak yang mau pecah gitu. Dan pantas ini adalah sesuai dengan mata acaranya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan audiensnya, jangan jauh-jauh. Dan kita perlu satu level lebih rapih dibanding audiens. Untuk apa? Agar audiens tidak merasa terganggu. Bayangkan ketika Bapak Ibu sedang dalam satu pertemuan, tiba-tiba yang mempresentasikan itu menggunakan kaos dalam, walaupun warna hitam dan seperti ini, rasa-rasanya kita merasa jadi nggak nyaman audiens. Karena kan prinsipnya apa? Kita ingin memberikan, bukan ingin mengambil. Pastikan penampilan kita minimal rapih, minimal mandi, minimal pas, fit di badan kita, tidak terlalu longgar, tidak terlalu pas. Dan kita memang perlu persiapkan juga untuk penampilan kita. Nah, yang ketiga yaitu adalah datang lebih awal. Apa sih Pak urusannya kita mau presentasi dengan datang lebih awal? Bukannya pada saat presentasi itu kita justru yang paling terakhir datang. Wah, karena kita mau disambut, kita seorang maha bintang. Dalam konteks presentasi, sebetulnya
walaupun kita sedang memberikan informasi, memberikan peluang usaha, namun jauh di lubuk hati kita paling dalam ada harapan, ada ekspektasi bahwa yang kita presentasikan, kawan bicara kita, prospek kita, calon member kita, ada harapan di dalam diri kita agar dia bisa masuk. Berarti kita yang butuh. Karena kita yang butuh, maka pastikan kita menunjukkan diri kita, mendemonstrasikan diri kita sebagai seseorang yang butuh, seseorang yang membutuhkan. Caranya bagaimana? Caranya datang lebih awal. Pertama. Yang kedua, dengan datang lebih awal, kita bisa menggunakan prinsip yang tadi. Yaitu apa? Memahami audiens. Kita bisa tahu ada waktu untuk memahami audiens. Ada waktu untuk memahami situasi. Oh, nanti ini hujan, saya mau pakai ini sebagai pembukaan. Di tengah rintik-rintik hujan, saya pakai. Kenapa? Karena kita datang awal, sehingga kita tidak presentasi kaget, lihat audiensnya ternyata ibu-ibu semua misalnya. Atau misalnya kita harapannya semuanya bapak-bapak, ada bodoran-bodoran yang diciptakan untuk bapak-bapak, ternyata ada ibu-ibu misalnya. Nah, ini adalah datang awal untuk bisa memahami audiens sebelum kita melakukan sebuah presentasi. Oh, jadi Pak Pur, ternyata presentasi itu nggak langsung pok torolong siap begitu. Iya. Makanya kemudian, apa yang membedakan seorang presenter yang siap dengan presenter yang asal-asalan? Presenter yang asal-asalan bisa jadi dia tidak melakukan persiapan, dia ngomongnya ngelantur, tidak terstruktur. Kadang-kadang juga dia kaget, nervous sama audiens yang banyak. Kenapa? Karena tidak melakukan persiapan dan tidak melakukan langkah-langkah kunci ini. Nah, yang ketiga, yaitu datang lebih awal. Masuk ke presentasinya standar, yaitu mengucapkan salam, kemudian menyapa, apa kabar, kemudian apa? Paling gampang rumusnya yaitu senyum. Nah, ini mah Bapak Ibu udah biasa. Di presentasi efektif yang tempo hari saya menyampaikan tentang, nah ini lagi-lagi judulnya lupa saya, nanti ada di description ya. Judulnya tentang yang OIC, yang opening, isi, dan closing. Di opening itu ada salam, ada prinsip dalam salam, yaitu melakukan jeda setelah kita memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeda. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada audiens kita menjawab salam. Karena itu adalah sesuatu yang mengandung sakra. Kalau bagi saya, memang kita perlu fokus ketika kita memberikan salam, kita juga memberikan kesempatan untuk memberikan salam kepada kita, kepada audiens semuanya, kepada seisi ruangan di sana supaya menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeda. Tunggu, dengarkan. Alhamdulillah. Sama dengan ketika kita menyapa. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tunggu jawaban, biasanya ada baik. Kenapa? Karena banyak sekali yang luput di sini. Sebelum isi, sebelum mempresentasikan, apapun pentingnya presentasi itu, tapi ketika kita tidak hadir untuk audiens, ketika kita tidak mementingkan audiens, kita mementingkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Baik, terima kasih. Wait. Audiens akan merasakan ketergesa-gesaan. Audiens akan merasakan, ini lu mau ngomong buat siapa ya? Kok gua nggak didengerin? Kok saya nggak didengarkan? Karena pembicara yang hebat itu adalah juga seorang pendengar yang hebat. Pemusik yang hebat, dia mendengarkan banyak musik. Penulis yang hebat, dia banyak membaca buku. Pembicara yang hebat, dia perlu mampu mendengarkan audiensnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil pandang, sambil senyum, mereka jawab, Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Ambil jeda, ambil kesunyian, jangan takut. Biasanya karena takut sunyi, takut sepi. Sehingga langsung buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah semuanya. Hari akang. Jangan terburu-buru. Jeda, kasih jeda. Salam, sapa, dan juga senyum. Masuk ke isi. Sudah masuk ke isi. Kita gunakan struktur. MPC ya, masih ingat di belakang? Yaitu maksudnya apa? Pentingnya apa? Contohnya senantiasa tidak dilupakan. Tambahkan juga magic of three, masukkan di sini. Kita masuk ke tiga. Ada 3 hal yang penting. Kenapa ini penting? Maksudnya, contohnya apa dan segala macamnya. Kemudian masuk juga di sini ketika struktur masuk ke isi konten ini adalah yang perlu diperhatikan adalah 3V.
ada verbal, ada visual kita atau tampilan kita, ada voice kita. Voice itu apa Bapak Ibu? Yaitu suara. Nanti ini yang trivia akan kita bahas di 3 video berikutnya tentang verbal teh apa, visual teh apa, voice teh apa. Karena adalah ini kuncian ketika kita melakukan public speaking, presentation skill atau hal-hal yang berkaitan dengan berbicara di depan publik, yaitu 3V disebutnya. Verbal, visual, dan voice. Yang terakhir ketika kita closing, jadi ini adalah opening, ini adalah isi, dan ini adalah C atau closing, OIC. Lihat videonya ada OIC. Closing. Closing ini apa saja yang paling penting untuk kita perhatikan, cermati, dan jangan sampai terlewat. Tidak lain adalah summary atau simpulan. Simpulan ini adalah menyampaikan hal-hal apa yang baru saja Bapak Ibu sampaikan. Contoh, saya akan mengambil summary dari video yang kali ini, yaitu tentang langkah-langkah kunci. Yang pertama, Bapak Ibu perlu perhatikan persiapannya. Persiapkan diri, persiapkan isi, persiapkan konten. Yang kedua adalah tentang penampilan. Kita perlu memperhatikan agar busana yang kita pakai pas dan juga pantas. Yang ketiga adalah datang lebih awal agar kita bisa melihat audiens, melihat situasi. Yang keempat adalah salam, sapa, dan juga senyum agar audiens merasa dipentingkan dan didengar. Yang kelima adalah tentang isi dan struktur, yaitu menggunakan MPC. Maksudnya pentingnya apa, contohnya apa. Dan di dalam isi juga ada 3V, yaitu verbal, visual, dan juga voice. Nah itulah Bapak Ibu, semoga di video kali ini Bapak Ibu dapat mulai lebih paham lagi tentang presentation skill, terutama langkah-langkah kuncinya. Yaitu tadi yang saya sebutkan. Saya nyebutkan summary di situ. Dan juga closing ini adalah call to action. Saya nyebutnya call to action. Saya menyebut dalam bahasa Indonesianya call to action apa ya teman-teman ya? Ajak. Nah, ini fungsinya. Jadi show aja. Kalaupun ini rekaman, ajak aja, tanya aja sama di sini tim saya di sini. Saya tanya, oh call to action itu adalah ajakan. Iya, saya lupa. Ajakan. Ajakan untuk apa? Ajakan untuk melakukan apa yang kita presentasikan. Karena kita ingin bukan hanya didengar, dipahami, tapi juga mengajak orang untuk berubah. Untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Kalau kita prospek, berarti mengajak. Mengajak apa? Untuk gabung dengan TSI. Nah, karena produk ini bermanfaat dan juga ada peluang usahanya, maka saya, dari simpulan saya tadi, saya ingin mengajak Anda untuk bergabung bersama TSI. Ajakan. Saksikan video-video berikutnya.